oke. Tapi lu sebelum itu nggak? Enggak. Sekali doang, udah. Sekali doang. Yakin? Yakin. Iya. Nah, kenapa ini? Muntah. Terus bilang, Itu sebagai cowok itu adalah hal yang sangat menakutkan. nah, Sumpah. pertama kayak Sumpah ini beneran. beneran demi Allah. Lu Ayo mampu. 3, 2, 1, welcome to Nuta. Seneng banget gue lu diundang Gi. gila, gua kayak ampun kayak jerami dalam jarum gak sih gua di sini. Salah. Oh iya. Salah. Ini kalau nggak salah yang lagi viral itu ya? Ya, Yang lagi rame banget nih. Ya, yang lagi rame yang setiap kayak ada kemana itu Mas Yogi yang viral. Iya. Oh itu pegawai bank yang titit yang viral. Gimana? How you feel? For now. Ya. Ya feel good sih, tapi goodnya tuh bukan karena gue ibaratnya viralnya ya, tapi karena gue berhasil nge-spread positivity aja. I see. Di dunia. Kenapa lu tiba-tiba mau konten gitu gitu? Sebenarnya nggak sengaja nu awalnya. Gimana? Awalnya tuh gue ya kan karena gue iseng kayak gue mau buat konten, terus ini ada satu lagu yang gue suka banget. Oke. Terus gue buat konten, gue nge-kontenin kanan kiri. Kemudian emang satu kantor gue itu cewek-ceweknya oke. Terus tau viral di repost sana sini kayak enaknya jadi cowok ini kanan kiri cakep, oh gitu. Wah, kayak gue ada kesempatan nih untuk viral di bagian kayak gini. Oke, I see, bagian kantor kan. Akhirnya gue coba cari lagi dan ternyata enaknya itu apa? Gue tuh sebenarnya naik karena bisa dibilang dari beberapa konten creator lain di kantor itu kan ngajaknya Nge-head kantor. Lu? Nah, gue gak usah diajak juga emang Gua udah nge-head. ini sensor gak sih? Takutnya dirut gue lihat. Oh, enggak. Yogi itu sangat teladan, sangat cinta sama Bang. Bang, itu loh. Gue gak kerja di bank. Jangan bilang di bank. Oh, dia jadi Bang. Tapi gak apa. Udah terlalu sebut. Oh, yang bunganya tinggi itu dan repot. Terus? Ya terus, ya udah gue coba untuk gue spread positivity kali ya. Gue cari kayak ya pasti di semua pekerjaan tuh gak enak. Yes. Semua pekerjaan siapa sih yang kerja enak gitu nggak ada. Pasti ada. semuanya tuh capek, nggak ikhlas dan akhirnya cobalah kita buat gimana caranya kita bisa enjoy sama pekerjaan kita yang emang udah basicnya nggak enak. Yang basicnya nggak enak. Basicnya udah nggak enak gitu. Enak nih. Anda juga merasakan kan? Oh iya, sorry udah keluar. Anda kapan? Oke. Terus, by the way guys, jadi awalnya itu Yogi ini sahabatku. Ya ini ya, IG-nya keluarin. Terus mau ada apa? Naga nggak? Nah, jangan Biar ya. repot editornya. Oh si Kibu yang edit ya. Gue mau jedak-jeduk tuh. Wah, Enggak, pas. Syukurin Gibo ya. Jedak-jeduk Oke, ya, Bu. jadi gue sama Yogi itu udah kenal lama banget. Dari kuliah lah segala macam. 13 kali ya? Iya, 2013 ya? 13. Terus kayak Yogi emang kreatif dari awal. Udah dia bisa nyanyi, bisa gitar, terus bisa fotografi juga. Terus bisa film segala. Lu juga punya mata moto kan? Iya. Nah, mata moto kayak itu apa aja sih? Jadi kalau untuk di bagian visual, Iya. visual bisnis gitu, sekarang ada 2 PH gue Iya. sekarang. Wis, Satu keren. mata moto, satu lagi itu gue bangun CV yang emang kerjaan gue untuk bikin iklan dan video klip gitu-gitu lah. Ads gitu ya fokusnya. Oke. Berarti mata moto itu emang yang Mata moto yang khusus wedding. wedding. Nah, kalau untuk pre-wed yang segala macam ya, gitu. untuk komersil gue pakai yang CV gue ini. Lu mau tahu nama CV gue nggak? Apa itu? CV Pemuda Karya Raya. Wih. Baru jadi jadi kayak Baru jadi ya. Baru Iya. jadi. Itu pernah nama modal minimal 30 juta gitu doang mentok. Iya. Gue kasih alat aja lah, nggak usah pakai cash lah ya. Kasih alat cukup ya. Iya. Mahal berarti alatnya ya. Ya, sama kan. Oke, gue kenal Yogi dari awal. Terus kenal lu tuh dari awal banget. Terus tiba-tiba kita ngonten Sunmori ya? Iya, Sunmori dulu. Awal Sunmori bareng. Sunmori bareng, asik-asikan Sunmori bareng. Enggak sih, sebenarnya enggak awal Sunmori bareng ya guys. Kalian tahu nggak sih sebenarnya apa yang terjadi ya? Oke, boleh cerita. Jadi gini, gue dulu emang basically gue suka motoran. Gue suka motor. Terus tiba-tiba kayak Lu sebelumnya Vario dong. Iya, basically gue vario. Terus kayak kerja giat, berdedikasi tinggi di perusahaan. Asik. Akhirnya bisa beli moge gitu kan. Iya, beli moge. Terus gue moge, gue seneng tiba-tiba Ibnu bilang nih kayak, gue mau ini beli Ducati biar nama gue naik.
Biar pansos lah, gue mau pansos pakai Ducati. Gue bilang kayak gitu Ducati. aja. Tapi gue nggak tahu nih teman riding siapa. Udah riding aja sama gue gitu. Ya udah akhirnya kita riding bareng. Kita riding bareng, terus gue tuh buat konten TikTok tuh. TikTok. Oh, awalnya buat konten TikTok dulu, terus kayak Yogi sama teman-teman yang lain kayak ngapain sih lu buat konten gitu. Iya, gue awalnya ngapain? Karena konten Ibnu kan kayak Cringe lebih gitu. Iya, lebih ke kayak yang Merioda terus gitu kayak sama teman-teman motor gue kayak naik Ducati, naik helm, naik moge Iya, helmnya murah. dan ternyata sudah kalah kayak moge gue sekarang dengan apa yang kau punya ya. Terus akhirnya gue bilang ke Yogi, karena awalnya lu cuman konten motor kan. Iya, awal gue motor. Gue bilang ke Yogi, Gi, jangan, motor tuh mati. Dia ungkapin aja, motor tuh mati, Gi, jangan gak berkembang. Terus nggak apa-apa, nunggu emang sukanya di sini dong. Gue udah ngedit, walaupun ada konten motor kan 10 juta ya. Iya ada. Iya kan ada. Tapi nggak gue pin. Nggak lu pin ya? Nggak gue publish banget juga. Karena itu tidak terlalu ngefek di followers ya. Karena itu tidak spread the positivity. Oh kenapa takut sama bapak? Enggak. Kenapa sama bapak lu? Ada apa sih Ki? Bokap gue main YouTube gak ya, ngerinya ini masuk ke ads-nya dia gitu loh kayak gitu. Ayo Pak, your son. Terus Ya udah jadi awalnya motor, terus jadi gini, gue dulu sempat mikirnya motor karena emang sekaligus hobi, jadi nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu mikir. Tapi ternyata untuk become a content creator cukup butuh skill gitu menurut gue dalam dunia motor. Ya ada sih beberapa content creator motor yang nggak punya skill. Ya, yang nggak perlu pakai skill gitu. Kayak cuma sekedar review atau segala macam gitu. Tapi kalau gue start di review kayak gue udah kalah jauh sama mereka waktu itu. Kalah jauh dan terus singkat cerita guys, gue pernah kecelakaan. Ya, lu patah tulang. Pernah kecelakaan, bahu gue patah. Terus akhirnya gue udahlah, nggak mungkin lagi gue ada hasrat ngebut, nggak mungkin lagi gue ada hasrat segala macam, walawili ya, nggak mungkin. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah, gue stop konten motor lah. Coba deh konten kantor gitu, gue pengen. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama siapa temen lu? Hanum ya? Hanum, satu lagi Hanum. Tapi Hanum nggak laku ya? Karena videonya lu semua. Lu kan tadi bilang gitu ke gue. Jangan ngomong gitu loh. Sama Hanum tuh dulu sebelahan, nanti berantem nih. Oh, sebelahan. Nah, emang soalnya Hanum nggak laku kan? Jadi gua sama Hanum itu, jadi awalnya di kantor yang pede depan kamera, masa pede standby kamera kayak apa-apa di snapgramin. Dulu tuh sebenarnya gue sering ngonten kantor tapi via snapgram gue gangguin orang tapi di snapgram aja gitu, yang sekilas cepet-cepet aja lah gitu. Emang gue sama Hanum ya kerjanya jahil lah lu. Iya jahil lah gue sama Hanum. Walaupun ternyata yang lebih laku lu ya. Nanti ada pertikaian di kantor ini. Canda Hanum, canda. Tapi bener kamu gak laku. Enggak canda. Skip. Terus. Nah, terus ya udahlah akhirnya gue coba untuk komen sama Hanum dan ternyata viral. I see. Dan lucunya viralnya awalnya karena yang itu yang baju batik bareng. Terus kayak salah satu konten lu yang paling gue suka adalah di saat lu dimarahin atasan lu diem. Iya. Yang lu diem itu lucu sih. Itu di kontennya Hanum. Kenapa ya? Itu gue bingung loh, 2 juta itu view-nya kalau nggak salah di kontennya Hanum. Karena ngeliat gue di mana? Karena orang mungkin ngeliatnya gini. Lu happy gitu. Gue biasanya kan ceria, naik atas meja, gue joget-joget di atas meja, pargoy segala macam. Tapi tiba-tiba pas gue di mana gue kicep. Iya. Kayak nyebelin. Emang kotor mejanya. Ya kan meja kotor kan. Iya sih. Tuh sialan Hanum, kamu membuat aku jadi. Tapi viral. Iya apa-apa. Karena konten Hanum yang laku cuma ada lu doang kan. Lu bilang gitu kok tadi. Guys, Hanum canda, emang aku suka bercanda sama Yogi. Tapi walaupun bercanda itu serius. Oke Gi, alhamdulillah gue jujur Gi, as a friends, gue senang banget sih. Dan gue nelpon lu. Gue nelpon lu Gi, gue nggak tahu ada beberapa tips yang nggak bisa diungkapin di sini juga biar kayak lu tetap keep it up karena semua orang tuh bisa viral tapi nggak semua orang bisa bertahan. Semoga lu selalu ingat gitu. Jangan lupa kata-kata gue kayak upload setiap hari lah segala macem gitu. Gue juga thank you juga ke Ibnu dan Lita. Gue banyak berguru. Gitu banyak sebenarnya. Di sini aja. Semua. Padahal dia jago banget. Enggak, kita punya kelebihan. Lu kelebihan lu emang sinematografi lu bagus banget. Sama ide-ide lu emang kreatif. Sama gue mau spill sedikit boleh. Boleh. Ini mungkin untuk yang followers Ibnu dan kebetulan follow gue juga. Iya ada banyak orang yang suka nanya, kayak Bang spill kameramennya siapa gitu. Bang spill kameramen dong, kasihin kameramennya ini.
Oh iya bener. Yang konten terakhir yang tentang mabuk kerang, Iya. itu juga kameramen lu. Iya, tapi emang pas ada gue ini gue minta tolong temen gue, lu ambil udah gini aja sekali. Zat, nanti gue Sisanya ada, lu, sisanya tapi cakep gue. sih emang. Tapi, Gua akuin. Iya, tapi Nge-beat banyak gitu. orang yang, bang ini kameramennya harus digajinya naikin gitu. Iya, padahal Gue sedih. lu sendiri, ya kan? Iya. Lu sendiri. I see. Mungkin karena emang followers baru atau followers gue Nggak belum apa-apa, tahu nggak apa-apa. background gue tuh. pelan-pelan. Yang penting orang makin mengenal lu. Gitu. Iya, betul. Karena sebelumnya tuh gue bilang ke Yogi, awal banget San Mori, inget nggak? iya. Gi, gue butuh lingkungan yang semuanya Naik. gitu. Gue nggak bisa nih sendiri doang nih, capek lama-lama gitu. Misalnya waktu itu gue ngomong gitu kan, Iya. ya kan, ayo buat konten. Itu waktu masih di 100 ribuan ya? Iya masih 100.000 tuh. Lu sekarang udah mau 100.000 ya? Udah mau Wah tapi lu punya specialty lu di fallback Avandelov ya? dan gue di fallback Ibnu Lifta. Ih bisa aja. Karena gue di podcast dia. Bisa kejilat. Terus kayak punya specialty yang apa namanya? Gue tadi ngomong apa lupa. Oh iya, Specialty gue. iya gue harus punya lingkungan gitu kan yang kayak teman-temannya gitu, dan alhamdulillah lu salah satu yang apa namanya? Ya ibaratnya ya alhamdulillah sih sekarang ibaratnya lagi naik lah, karena kan Iya. banyak emang media sosial itu yang nge-repost salah satu konten gua yang gua jadi boneka apa tuh film Korea. Apa ya? Nah, apa namanya? Oh Squid Game, Squid iya. Game. Itu bagus yang kayak orang kantor mau pergi Ya, gua keluar tuh- gitu ya, kan mau pulang. Iya, jadi saat Iya. pegawai mau pulang tapi targetnya belum achieve. Iya, Jadi iya, kalau iya. gua jadi bosnya gitu lah. Iya, Pura-pura. menarik. Kalau nggak salah red card tuh mahal ya? Enggak juga. Enggak, tapi kalau red card untuk brand gede sekarang kan gue juga belajar sama Anda mengenai red card ya kan. Jadi untuk brand-brand gede gue standar banget. Tapi untuk UMKM kecil gue sangat murah. Asalkan UMKM kecilnya mau traktir satu kantor. Oke, Gitu. kayak kemarin yang kerang segala Iya. macam. I see. Oke. Jadi oke. orang kantor happy, bahagia. happy banget. Oke Ki, kan kayak lu anak motor, udah pasti lu anak motor, terus kayak lu punya banyak duit, lu tampan juga di sini, tampan banget kan pastinya kan, tampan banget segala macam. Lu ada nggak sih? Lu pasti punya banyak cewek, atau lu cuma nggak punya cewek? So far sekarang gue lagi nggak punya cewek, nggak punya status yang pacaran gitu. Sumpah, lu jomblo aja nih. Jomblo. Tapi lu ada cerita menarik apa dari perempuan-perempuan di Jakarta itu? Ini yang maksudnya udah di brief sih gue. Oke guys, jadi gue mau sharing sedikit. Cewek dong harusnya. Kelihatannya. Iya. Kelihatannya. Lu soalnya kalau cerita sama gue per minggu ganti. Lu gue udah terkenal dengan aduh abang baik, gemoy, Enggak. positif banget. Itu nama gue harus hancur demi nutok. Enggak, lu punya pengalaman unik apa sih? Iya, Bang? tapi everybody have a dark side sih. Oke, apa itu? Gue ada satu pengalaman ini about sex ya. Oh, serius? Bukan about sex, about relationship sih Oke, sebenarnya. oke. Tapi nggak ke situ. Jadi ini ada cerita yang benar-benar akan selalu teringat di kepala gue, dan mungkin someday akan gue ceritain ke cucu gue gitu. Cucu, emang punya? Ya nanti Oke, insya Allah. insya Allah. Jadi gue dulu pernah deket sama seorang wanita. Gue nggak perlu sebut namanya ya. Oke. Gue sebut deket sama cewek. Awalnya gue waktu itu posisi gue masih sakit hati lah. Berarti gue habis diputus sama mantan gue. Iya. Putus terus kayak aku masih pengen sendiri aja, self healing gitu ya kan. Terus akhirnya gue deket sama dia, dan dia emang ternyata sangat suka sama gue. Dia sangat mencintai gue waktu itu dikarenakan Sangat cinta sama dia lu. sangat cinta sama gue. Oke. Dia memberikan keperawanan nih kalau. Enggak. Belum nyampe tahap situ. Oh, Oke. belum. Terus. Jadi dia sangat cinta sama gue karena kebetulan dia bilang gue katanya tipe dia banget. Satu, dia suka katanya dari cara gue ngobrol, dari Iya. cara gue nyanyi. Kebetulan dia juga bisa nyanyi. Tuh Nah, udah jadi pacar belum? belum. Gue Oke. waktu itu kepikiran nggak jadi pacar. Gue deket lama dia. Sering berjalan waktu, mungkin ada kali gue deket 2 minggu, 3 minggu, tapi intens kayak ngobrol. Dan sampai suatu kejadian. Waktu itu posisinya gue di Semarang. Oke. Ya. Gue di kosan. Tiba-tiba dia ini kan hujan ya. Hujan. Hujan. Terus kayak neduh dia di kosan gue, karena kebetulan kosan gue itu waktu itu Neduh. cowok cewek, dan emang gak ada apa-apa. Enggak. Nah, sebelum Gua rada curiga, masa iya bisa neduh enggak ada apa-apa. Nah, sebelum kejadian itu pun gue juga pernah ngobrol sama dia gitu, kayak gue nggak bakal buka hati buat cewek nih gitu.
Sumpah? Gue udah bilang kayak gitu sama dia. Terus? Karena gue tahu gerak-gerik dia udah mulai aneh. Oke. Dia kayak gue udah ngerasain masalah saat ada orang suka sama lo, biasanya lo bisa nge-sense kan kayak Iya. ini suka sama gue nih gitu. Nah gue tuh ngerasa kayak gitu, kayak nih cewek ada yang aneh nih. Nah pas di kosan ya kan orang kan punya dahaga ya kan. Orang punya dahaga, hujan, Indomie habis ya kan. Indomie habis mau masak apa? Emang ya? dahaga apa lagi? Apa? Ada terus tanpa kita sadar, enggak sih kita sadar. Sadar dan mau. Ya, kita melakukan kegiatan dewasa. Oke, guys. Dia itu gua nggak hilaf sih karena kayak aduh dia touchy banget lagi orangnya gitu kan. Sementara gue juga love language-nya touch gitu kayak iya. Terus akhirnya dari touch tiba-tiba bertahap dan lahap. Bisa. tahap. Jadi kayak langsung hap gitu. Yang dihap apa? Ya ada lah pokoknya. Gue pokoknya nggak perlu jelasin secara detail ya Iya, guys. iya. Untuk adegan scene-nya nggak By the way, perlu. Niko tuh udah nunggu emang podcast lu gitu. Pokoknya terjadilah gitu. Terus gue pas udah kelar gitu Iya. kan, udah nggak aus lagi gitu, gue tersadar kayak oh my god gue ngapain gitu. Kan biasanya cowok kan kalau udah ngecerot lah ya. Iya. Udah ngecerot. Dia kan akan sadar Iya, gitu iya. kayak Lu inget gak sih dulu pas SD, misalnya kayak bukan SD, SMP. enggak lu SD kan? Enggak. Lu nggak sejak SD kan? Enggak. Pas SMP, pas pertama kali gitu kan. Terus pas ngecerot kayak merasa bersalah. Iya. Masukin lagi. Iya. Aduh, aku merasa bersalah gitu ya. Bener. Terus. Nah terus ya udah gue kayak ngerasa kayak sadar lah di situ, tersadar sedikit gitu kayak gue ngapain nih? Karena gue pertimbangannya takut dia baper. Oke. Sudah terjadi kayak gitu, ngomong kayak besoknya gue anterin dia anterin dia makan, dia minta makan, terus dia ngomong kayak dia aku sayang sama kamu. Gitu kayak gue langsung marah di situ. Gue langsung marah sama dia kayak iya gue juga salah sih atas kejadian kemarin gue bilang gitu. Tapi kan gue udah bilang jangan sampai sayang sama gue. Karena percuma sayang sama cowok yang masih sakit hati, kayak pasti bakal mental gitu. Betul, oke. Iya kan? Tapi ya oke, fine. Itu fine. menurut gue ya. Iya. Karena mungkin perempuan melakukan itu dengan perasaan dan laki-laki melakukan itu dengan hawa nafsu gitu ya. Iya, nggak semua, tapi nggak semua Nggak pria semua, sih. iya, nggak Kayak semua Ibnu pria. nggak mungkin dengan lu. Emang gue pernah ngapain? Oke. Terus skip ya guys. Oke. Terus ya udah nih, akhirnya dia mengungkapkan perasaannya, ya akhirnya gue ya bisa dibilang gue udah tolak gitu. Terus kayak tolong dong jangan cinta sama gue karena gue takut nggak bisa bales, kita temenan aja dan gue janji nggak bakal ngulangin hal yang kayak kemarin lagi. Gue dong state kayak gitu sama dia. Kayak, Oke. oh yaudah kayak gitu. Dan itu belum pacaran posisi ya? Belum pacaran. Oh, TTM ya? Dan iya kurang Teman lebih. Ini disensor gak sih? Teman masuk titit masuk Gitu loh, terus kayak ya udah akhirnya gue membiarkan itu lewat ya, gue balikin dia ke kosannya. 3 hari kemudian dia sering ngechat pokoknya panjang lebar mengenai cinta, puitis, wah semuanya. Sumpah. Dia ngechatnya apa aja tuh mengenai cinta tuh apa? Banyak kayak kamu tau gak sih sebenarnya aku tuh punya perasaan gini. Sumpah? Kamu tuh satu-satunya pria. Lu balas apa? Gue cuma dan posisinya karena emang gue posisinya ingin membunuh perasaan dia waktu itu. Iya. Meskipun udah terjadi demi kebaikan bersama karena gue takutnya gue nggak bisa cinta lu balik. Kalau misalnya kita coba kita berstatus pun salah lah gitu. Iya salah juga gue kan akhirnya kayak gue cuma bisa iya makasih. Udah YA enter MKSH enter. Wow, Yogi sangat Gue dingin. Gue dingin banget gue akuin dan gue waktu itu lagi main game Dota. Jadi kayak lu nggak masalah lu ke Sky kan? Iya. Lu lagi main game kayak main Dota enggak gue baca. Sama kok. Terus udah sering terus besoknya kayak gitu lagi ngechat lagi. Terus ini cewek tiba-tiba menjadi freak. Wow. Jadi freak mungkin karena dia terlalu cinta sama gue dan mungkin karena gue oke. Tapi lu sebelum itu nggak enggak. sekali doang udah. Sekali doang. Yakin. Iya. Yogi sih positif. Aku positif vibes guys. Enak gak sih awalnya kayak lu dibahas kayak tentang positivity, bangun segala macam. Tiba-tiba dark side-nya gue keluar semua gitu kan. Jadi Terus udah gue
Ini cewek nggak dia jadi freak gitu sama gue. Bener-bener dia ngechatin gue balasnya udah sesingkat itu, dia masih ngechat. Sampai suatu kejadian dia tiba-tiba datang ke kosan gue sama teman gue. Terus dia langsung main ke kamar gue lagi main Dota kayak, hey halo, sama siapa? Sama si ini, sama teman kosan gue. Ternyata dia kenal juga gitu. Tapi dia mainnya ke kamar gue, nggak main ke kamar teman gue. Sengaja. Iya. Terus dia main, gue kacangin karena gue lagi main Dota. Iya. Oh, lu main Dota Waktu itu di laptop juga lagi main. Kaya raya di laptop bisa main Dota. Terus gue kacang-kacangin, tahu gue harus balik nih karena gue ngacangin dia kan. Baliklah dia. Terus dia ninggalin iPodnya. iPod 2 apa iPod 3 waktu itu. Terus. iPod siapa nih? Kayak gue gak sekaya ini untuk bisa beli iPod. Terus gue buka iPodnya. Kan biasanya kalau iPod itu di unlock tuh langsung masuk apa yang terakhir dibuka. Oh, iPod Touch. Iya, iPod Touch. Oke. Jadi pas dibuka langsung masuk ke dalam aplikasi yang terakhir dibuka. Gue dikunci. Pas gue klik langsung masuk ke dalam notes. Oke. Terus notes itu isinya puisi tentang gue. Sumpah. Dia kayak diary cerita kayak ini cewek bukan ketinggalan iPod. Sengaja mau dia nunjukin. ninggalin. Terus kayak setengah jam kemudian dia nge-BBM jam dulu ya BBM kayak kayak iPod aku ada ketinggalan. Dia bilang, oh iya ada nih, oke besok aku ambil ya. Oke, besoknya mau diambil. Lu baca semua puisi? Gue baca gitu kan kayak tidak mempan. Mau sebagus apapun juga kayak Karena yang mempan yang kenyal. gue physical touch. Nggak word language, gue nggak word saudara ya. Terus besoknya gue bilang udah besok ambil aja. Nah gue biasanya kalau tidur di kosan gue karena kosan gue itu aman banget, gue nggak pernah kunci. Gue tidur, gue begadang, gue bangunnya tuh siang jam 2-an. Pas jam 2-an gue buka mata, itu cewek udah di depan mata gue. Sumpah? Duduk di kursi sambil ngeliatin gue diem. Wis, udah kayak film nih. Terus. Kok lu di sini? Iya tadi pintu nggak dikunci, gue masuk aja. Terus kok nggak pulang ngapain? Mau ngambil Lu iPod. pakai lo gua terus lu. Biasanya kalau habis lo gua, abis ngewe aku kamu. Ya gue tetap. Enggak, menurut pengalaman, bukan pengalaman gua, pengalaman yang ngono. Bukan mana? Ibnu yang lainnya lah ya. Bukan Niko, pengalaman Niko. Kibo. Nah, ya gue emang sengaja waktu itu pindah language ke lo gue. Heeh. Nah, awalnya pas deket-deket sebelum ML itu ya aku kamu, tapi kayak pas sudah gitu gue mau pindah ke lo gue itu kayak mau ambil iPod nih aku gitu. Ambil iPod kok ngeliatin lu gitu. Oh iya udah ambil aja. Kok nggak ngetok dulu atau nggak bangun atau nggak iPod langsung betul ya? Iya, soalnya ya nggak apa-apa, aku sini aja emang nggak boleh. Nah sebenarnya nggak boleh gitu kan. Kayak ini kamar gue, itu privasi gue. Ya meskipun lu pernah ya. Ya nggak gitu juga gitu. Terus ya udah. 3 hari kemudian, gue ada kayak tim kelompok itu, dia nih cewek ini masih ada dan dia ternyata ikut dalam kelompok itu juga. Akhirnya kerja bareng lah kita di kosan gue. Oke. Ber-5 lagi kerja, urusin tugas, tiba-tiba dia boleh kamar mandi gue kayak muntah-muntah. Nah, kenapa ini? Muntah. Terus Itu sebagai cowok itu adalah hal yang sangat menakutkan. nah, itu muntah. Terus kayak gue awalnya nggak ngeh, paling masuk angin. Lu kecapean ya? Masuk angin ya begitu. Nggak tahu deh kayak gini. Tahu udah kerja terus dia balik muntah lagi. Gue ngeh. Kalau muntah-muntah tuh yang terjadi kan gue polos. Iya. Gue nggak Oh, polos tapi cetrot gitu. Iya, gue nggak biasanya nggak pernah sampai muntah cewek gitu. Karena gue sudah tahu gitu detik-detiknya gitu kan. Gue tuh kayak lah udah terus muntah-muntah akhirnya gue samperin dia kayak wait jangan bilang lu terakhir sama siapa. Lu tanya? Gue tanya Terus. karena itu kan baru 2 minggu kan. Panik lah. Panik. Lu terakhir bentar. Lu terakhir sama siapa? Sama lu. Nggak mungkin. Gue bilang, gue di situ masih semester 3 bos. Lu hamilin anak orang. Gue hampir jadi bapak. Gue bilang, lu terakhir sama siapa? Sama kamu. Gak mungkin. Terus gue tiba-tiba gue keringet dingin. Gue kayak Hamilin anak orang. iya karena terus dia nanya waktu itu kamu keluarin di mana sih? Di luar lah, gue bilang gitu. Yakin nggak ada yang ketinggalan dalam? Di perut lah. Gue suka di betis ya. Hebat di betis. Nggak bercanda. Terus. Iya. Aku pasti di luar lah gitu, nggak mungkin dalam kayak. Bohong. Kok perutku aneh sih, sama semenjak hari itu aku ada aneh sih perutku. Langsung kayak, ya. Langsung
terbang dengan cepat iya, gitu lu ya. maksud kayak ibarat kamera tuh gue di dolly zoom terus background gue Iya. nanti gue ngedit susah nih. Kibo lu edit sekarang. Iya, kayak gini. Oke. Oke. Panik banget gue akhirnya. Temen-temen gue akhirnya pulang setelah kerja kelompok, dia pulang gue anterin. Oke. Gue belilah test pack. Menarik. Gue beli test pack. 3 test packnya. 3 test pack. 3 test pack. Ya, test pack apa tuh mereknya? Gue lupa mereknya apa. Yang warna kuning, kan nggak di biru. endorse, jadi kita nggak ngasih. Enggak, warna kuning biru. Gue lupa putih. warnanya apa. Pokoknya gue beli di apotek murah gitu. Terus. Dites sama dia pertama positif. Sumpah Pertama kayak ini beneran demi Allah. Lu ini lu baru denger cerita ini kan? Iya anjir, sumpah dia gak pernah ceritain nih semua. Gue belum ceritain dia. Terus tiba-tiba gue spill di depan umum dong. Kan nggak apa. Kan kita nggak nyebut merek kan. Oke, terus Positif. Kayak gue positif depan mata lu. depan iya enggak. Nggak, ngetesnya depan mata lu terus lu Iya, dia atau dia foto? dia foto. Bisa bohong. Mungkin bohong, tapi Terus. posisi saat itu pas gue liat, positif. Coba lagi negatif. Nah, gue udah mulai bukan. Oke. Mata SPK ada aja gitu. Terus gue beli 3. Satu lagi nggak dipakai, sayang. Coba lagi. Positif. Anjrit, gue kayak Mayoritas nih. kalah nih si positif. Lagi si positivity. Terlalu menyebarkan. Itu dia positif squad. Menyebarkan banyak positif, hal positif ternyata. Terus Anjrit, positif. Gue bilang kayak terus gue bilang, udahlah nggak usah bahas lagi. Aku mau istirahat. Dia kata kecapean. dia bilang gitu. Iya. Wah, jadi lu yang ngechat panjang nih tadi. Iya, terus gue waktu itu posisinya gue masih ngejob, gue masih kerja nyanyi di kafe. Wis. Dan gue dari situ gue nyari. Boleh enggak nyanyi dulu sedikit? Oke, nanti. Terus gue di kafe itu, gue bener-bener nyanyi gak konsen. Kayak masih nyanyi keringat dingin, gue salah tembok. Karena kepikiran apa? Buah hati. Iya, itu buah dari segala hawa nafsu, bukan buah hati. Ya ampun, gue bener-bener Buah kepikiran. simbal kata ya gitu. Iya, terus gue minta besok beli lagi ya test pack yang bagus sedikit nggak apa-apa. Oh, bagusan naik ya. Oh, Iya. biar lebih kan spesifik. belinya kan 18.000, carinya 23.000 Iya, gitu, beda oke. goceng tapi kayak better gitu kan. Terus dia nggak mau. Udahlah nggak usah gitu. Terus gue bilang, terus gimana dong? Ke dokter dia bilang gitu, terus dia nolaknya, nggak mau. Aku mau ngejaga dia sampai gede. Ayo mampu. Gue bener-bener shock banget itu kurang lebih. Buat Itu semester berapa? apa? Semester berapa? 3. Semester 3 lu udah hamilin anak orang. Terus di situ gantian gue chat panjang. Dia balasnya ya makasih. Iya. Kayak bisa ketemu nggak bisa, aku nggak enak badan gitu. Terus dia update dulu pet yang salah. Pet terus segala macam itu sama Snapchat ya. Snapchat ya dulu Iya, kan? Snapchat ya. Kayak yang mangga muda gitu kayak gue ngerasa kayak shit, what should I do gitu kayak oh my god fuck. Tapi lu ada kepikiran untuk menggugurkan kandungan itu nggak saat itu? Jujur. Waktu itu gue sempet ada kan sebelum nafas dihembuskan kan. Iya. Karena lu sangat menjaga privilege orang tua lu lah intinya. Bukan. Gitu. Apa itu? Tapi apa? Gue nggak jaga privilege orang tua gue nggak mikirin itu. Orang tua gue pun still akan lebih senang kalau misalnya gue bertanggung jawab dan gue jujur. Okay. Tapi posisinya adalah gue waktu itu berpikirnya stres karena gue menghamili orang yang tidak gue cintai. Wah, dan lu harus hidup bersamanya. Iya, gue harus hidup sama orang yang tidak gue cintai plus dengan kehilafan gue. Okay. Itu yang membuat gue kayak gue harus hidup kayak susah gue pasti akan mencintainya. Terus. Terus ya udah sering berjalan waktu dia ngilang nggak ada kabar. Itu berapa lama tuh nggak ada kabar? Seminggu, 2 minggu? 2 minggu lah, 2 minggu, 3 minggu. Gue bayangin bro, gue stres banget itu kayak jadi bapak. Gue keringat dingin, gue sempet kurusan tuh kayak waktu itu. Sumpah. Kepikiran kayak ini orang ya gue waktu itu niat untuk ngegugurin ya ada lah kayak gimana kalau misalnya kita ke dokter kita cari jalan keluarnya gimana. Kalau misalnya masih bisa diangkat gitu. Aku akan cari pinjaman online untuk menggugurkannya gitu kan. Kan nggak mungkin dong gue nge-SMS bawah kayak apa?
ya deh gitu, aku habis ngambilin orang tadi dong gue gugurin gitu. OTW aborsi gitu. Atau kayak nggak mungkin kan, pasti gue pinjol ya. terus Pay later ya. Menggugurkan pay later. Dia masih menghindar sampai akhirnya gue paksa, gue tunggu depan kosan kayak aku mau ngomong gitu. Ayo kita tes pack lagi. Ini udah minggu ketiga. Gue bawa test pack yang mahal, yang verified. Gue beliin 10 waktu itu. Coba semuanya. itu hasil dari pinjol. Enggak. Nasi dari nyanyi. Jadi gue nyanyi sama tante-tante dan gue beliin test pack. Terus ini mereknya bagus, gue lupa mereknya apa. Terus udah sama dia. Sekarang gue ke Alfamart gitu. Gue pengen dia ngetes depan gue. Negatif. Besoknya negatif. Tes lagi negatif. Jadi alhamdulillah 10-10-nya tuh negatif. 10-10-nya Negatif. Terus gue tanya, terus kemarin yang positif apa? Iya, itu hasil yang positif. Jadi ada 3 test pack, ya kan? Pertama positif, kedua negatif. Pertama tuh error. Yang foto ketiga, ternyata ada foto yang pertama juga. Gitu. Foto yang ketiga itu foto yang pertama. Dan dia cuma beda angle aja. Dia cocok jadi fotografi deh. Gua rekrut kali. Lu mau rekrut nggak tuh? Dia bisa lo angle-nya beda itu, padahal test pack sama. Dan lu juga sebagai seorang fotografer bodoh juga ya. Waktu itu gue masalah gue Panik. Nggak tahu kan. Soalnya gue nomor serinya kali ya, mungkin nomor serinya ada bedain, tapi kayak dan ternyata dia bohong. Dia muntah-muntah pas belajar bareng itu pura-pura muntah. Dia emang kayak pengen ya udah gue jadi pacar dia dulu aja. Itu. Terus mungkin ya di pikiran gue kayak mencoba saat gue pacaran sama dia, lu bisa cinta. Enggak. Kita pasti akan gitu lagi dong. Oh, itu baru guys. Ya gitu lagi terus di situ mungkin dia pengen kayak ya udah dulu gue pengen gue ikat dengan keenakan yang dia berikan gitu. Menurut gue kenapa dia sampai seniat itu untuk jadi jin gue pacarnya dia. Iya. Pokoknya lu kayak intinya budak seks lah. Iya, pengen gituin lah tapi nggak berpengaruh gitu. Terus kayak gue kesel banget. Karena lu sangat benar-benar nggak cinta kan? Gue nggak cinta. Lu kesel dan lega. Kesel dan lega, tapi kesel tuh kayak gue udah marah. Udah banget kayak lu nggak tahu gue 3 minggu nih gimana. Kayak orang stres gue lu ngelawan kamu gini, minta maaf ya gini. Ya abis aku sayang banget sama kamu. Nggak bisa gitu caranya, lu nggak bisa maksain orang yang lu cinta dengan pura-pura hamil kayak gitu. Ya gitu, gue tahu gue salah, gue hilaf gitu. Tapi kayak anjir lu ya. Beneran guys, lu 2 hari dia nyobain deh. Lu nyobain hampir jadi bapak 2 hari. Cobain. Lu sama orang yang gak lu cintai, lu LL, iya kan? Iya. Dia tiba-tiba hamil 2 hari aja. Stres banget lu stres tinggi berarti. Kalau misalnya orang kan rata-rata nih yang MBA biasa kan dia sama pacar. Iya, sama pacar. Wajar. Sama pacar masih bisa dikategorikan ya udahlah wajar karena lu ada perasaan. Meskipun lu enggak cinta-cinta banget tapi setidaknya lu ada perasaan di awal. Ada cikal bakal lah. Kalau gue tuh udah ngunci, udah enggak mau ada perasaan. Tiba-tiba terjadi gue terpaksa hampir jadi bapak gitu kayak anjir gitu ya. Iya men. Terus gue kesel banget. Pokoknya gue mana dia sampai dia ngomong, dasar cowok maunya enak doang. Terus gue balas, kalau emang lo enak, emang gue mau ninggalin lo. Wow. Gitu. Mana mungkin kan? Terus. Disitulah berantem tuh. Selek gue akhirnya, karena gue nggak suka sama psikologi sedih yang kayak gitu. Menurut gue itu termasuk psycho sih. Iya, wajar. Tapi kan gue kalau dibilang salah karena kita berhubungan seks, kan dia juga mau. Gue nggak maksa kan. Nggak, sebenarnya nggak ada yang salah. Menurut agama mungkin salah, tapi menurut gue nggak ada yang salah kecuali lu memperkosa dia. Dari sisi kemanusiaannya nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Kalau dari norma agama pasti salah. Karena tapi dari sisi kemanusiaan ya sama-sama mau kok. Iya. Wajar. Dan itu terus terjadi dan dia baper sama gue terus ya itulah. Ajut gue 3 minggu yang gue bakal gue lupain. Karena kan gue lupa deh di minggu hari berapa tuh bayi udah ditiupin nyawa. bulan ketiga masih bulan bukan minggu. Masih gue salah ya mas. Waktu itu masih semester 3 selama si bego aja nggak ngerti. Terus ya udah gitu deh, itu pengalaman. Sampai sekarang lu masih berhubungan gak sama dia? Atau lu tahu nggak dia di mana? Sempet tahu gue sama dia. Sempet sih hilang kontak kayak nggak hilang kontak, pokoknya berantem setahun setengah 2 tahun itu bener-bener gue jijik ngeliat mukanya tuh kayak males gitu. Bener-bener gue ngeliat mukanya itu enak kayak
mau muntah gitu, enak, saking keselnya. Itu stres gue 3 minggu, bener-bener gue susah tidur. Gue kepo sebelum mukanya. Susah tidur dan gue harus mikirin nama anak gue, siapa? Jangan. Enggak di sini. Enggak kelihatan kamera sumpah. Terus kayak gue nggak follow Instagram ya. Sumpah. Gue nggak follow Instagram. Kepo gue anjir siapa ya? Nah terus gue mikirin nama anak gue siapa. Lu mikirin nama anak lu? Iyalah siapa? Apa? Cowok cewek lu pikirin juga? Gender? Iya terus gue yang pasti sih gue akan bilang ke orang tua alasan gue apa. Apa itu? Ya apa? Gue nggak tahu. Gue sejauh ini kira-kira lu pikir apa? Iya nggak sengaja. Masa nggak sengaja lagi jalan masuk lep? Nggak mungkin dong. Gue mau alasan lagi. Hi girls, lah masuk. Nggak mungkin. Bokap juga tahu. Iya. Itu yang membuat gue kayak. Tapi lu kapok gak ketemu cewek gitu? Gue waktu itu kapok banget gue nggak mau lagi. Lu nggak mau ngewe berapa lama tuh lu break itu? 1 bulan lah. Lama banget ya? Iya, 1 bulan lah gue kayak I won't do that again gitu ya. Enggak lah ya. Pokoknya 1-2 bulan gue tuh udah gue alim banget pokoknya. Sholat gue 7 waktu. 7 waktu? Iya, gue sampai sunnah gue jalanin karena saking lu maafin aku dulu, ini bener-bener. Nah gue akuin, gue tuh bukannya jahat, tapi ya gue jauh sama Allah. Ya jauh gitu. Gue juga. Kayaknya gue dikasih sentilan gitu, nih lu kurang ibadah, lu kebanyakan zina gitu ya. Terus jadi akhirnya dikasih lah gue masalah yang kayak gitu. Tobat gue tuh 2 bulan gue. Tobat ya? Iya. Tapi Gi, tentang ngobrol kehidupan seks di Jakarta, menurut lu gimana? Menurut gue sih kayak even kayaknya anak SMP aja tuh udah gitu ya. Iya. Zaman sekarang tuh kehidupan seks. Anak SMP zaman sekarang gue nggak bahas seks lu juga, tapi maksudnya menurut lu gitu. Secara umum ya seks iya, Jakarta. Secara umum gitu. Iya. Jadi dari sepengalaman gue juga emang seks Jakarta bisa dikategorikan. Ya, tapi nggak terlalu parah sih sebenarnya. Oh iya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan seks di luar Jakarta. Oh, justru lebih parah di Jakarta. Gue nggak nationality shaming ya. Iya. Gue nggak suka, tapi kayak seks. Yang gue dengar dari beberapa orang kayak di Jogja, di Bandung itu katanya lebih keras daripada di Jakarta. Ah, I see. Kalau Jakarta menurut gue yang seksnya gaya hidup nggak banyak. Gitu, tapi di Jakarta untuk anak SMP gak perawan gue kenal kok ada. Waktu itu zaman gue masih SMA, gue punya teman anak SMP cewek. Terus? Dan dia Sabian. Oh Sabian, nih Enggak, bukan. Oh salah. Itu sensor itu. Gelai. Pokoknya gue waktu itu kelas 3 SMA dan cewek itu kelas 3 SMP. Oke. 3 SMP udah jadi sabian gitu. Iya, maksudnya udah ngegoda lu juga, udah flirting lu gitu. Sama teman-teman gue yang lain, gue nggak sama dia karena gue tahu dia terlalu kecil. Dia apa yang terlalu kecil? Enggak, maksudnya umurnya terlalu kecil. Umurnya, gue kira lu ada standar blebep. Terus 3 SMP udah nggak virgin. Lu bayang gak sih gue dulu 3 SMP ya, itu gue masih main Tamagotchi. Sama anjir. Ini 3 SMP pas zaman gue kelas 3 SMA udah mau kuliah, dia udah gak perawan. Oke. Lu bayangin, lu ngeliat bocil SMP kecil banget ya. Iya. Kayak. Tapi itu dia Gi. Menurut gue itu semua terjadi sebenarnya bukan karena gini. Menurut gue ya ini pembahasan yang menarik sih. Karena orang tua kita orang tua gue nggak tahu orang tua lu ya. Orang tua gue dan orang tua kebanyakan di Indonesia itu membahas seks itu tabu. Iya. Jadinya tuh nggak mengajarkan kita edukasi yang sangat tepat terhadap seks itu seperti apa. Setuju itu. Kayak misalnya contoh ciuman atau enggak pegang tet, G-Max segala macam itu tuh tabu gitu. Tabu lah gitu kasarnya. Frontal juga ya dia G-Max. Tabu lah gitu kan. Tabu ini nggak usah disentuh. Tapi nggak mungkin juga misalnya lu ngobrol sama bokap lo atau sama nyokap lo gitu kayak, "Mah, G-Max gimana sih?" Enggak, tapi at least memberikan edukasi. Tapi bukan menjadi tabu bahasan itu, bener nggak? Iya, tapi sekarang gue balikin deh. Sekarang lu punya anak. Terus lu mau ngebahas apa mengenai seks? Enggak, Kamu jangan G-Max ya. Kayaknya. Kamu jangan G-Max. Kamu hati-hati kalau misalnya G-Max gini bukannya gitu kan. Enggak, kayaknya gue akan ngebahas ini. Kalau gue misal gue punya anak gitu ya. Terus tentang seks ya. Terus gue bilang, jadi kalau misalnya ini akan ada hawa nafsu biasanya akan gitu. Gue mencoba. Tapi nggak tahu ya ini bisa terjadi atau enggak kan. Tapi di saat gue muda sekarang sih logika gue sih gue akan mengajarkan hal yang tidak tabu ya gitu tentang seks ya. Lu kira-kira lu ngajarin atau enggak?
ke anak gue nanti. Heeh. Kalau anak gue, kalau misalnya cewek ya, kalau dari umur 3 tahun udah gue kerudungin sih. Astagfirullahaladzim. Padahal gue takut karma dari bapaknya, jadi kayak, iya 3 tahun gue kerudungin. Oh, lu jadi protektif. Iya, terus sholat 7 waktu. Karena gue tahu seberapa jahat itu cowok, belajar dari pengalaman gue sendiri. Sebenarnya nggak jahat sih. Gue nggak bilang gue jahat, tapi lebih ke kayak, ya kan kalau bagi cowok sama cewek about sex tuh beda kan. Iya. Kalau cowok sama cewek, si cowoknya ngerasa menang, ceweknya ngerasa udah pernah dipakai. Iya. Karena sebenarnya sama aja kan. Tapi gue pernah nemu temen gue cewek, dia ngerasanya gue yang pakai cowok. Wah, sumpah. Wow, Sumpah. apakah aku kenal? Oh tidak. Tapi bisa dikenalkan. Ya tapi emang ada sih tipe cewek yang Sumpah. cewek yang Beneran. dia front ya jatuhnya ya. Iya. Dia bilang kayak misalnya contoh gini, waktu itu gue sama si ini gitu kan. Dia cerita ke gue kan. Terus kayak, waktu itu dia kan si A make lu. Si B itu cewek ya. Si A make lu B gitu kan. Enggak lah, gue yang make dia. Wah. Sumpah gue koleksi itu cowok-cowok tuh pokoknya harus bisa gue pakai. Wah. Mau gue kenalin? Ya. Jangan di sini. Iya. jadi itu salah satu tipe cewek yang menurut gue salutin. Kenapa tuh? Menarik nih. Iya, gue salutin karena apa? Karena dia tidak menjadikan itu sebuah losing gitu. Tapi sebuah ya bukan enjoying seharusnya lah ya. bukan diprestasiin juga sih, tapi kayak ya itu sebenarnya seks kan cowok cewek sama aja lah seharusnya. Iya. Jangan dibedain kayak derajat lah, even iya, lah. Iya, kayak tadi kan yang gue bahas ya, cowok mah maunya enaknya doang ya. lah emang lu nggak enak Iya, gitu? kalau misalnya lu enak nggak mungkin dong gue tinggalin ya guys sih gitu kan. Iya. Jadi kayak ya soalnya cewek akuin aja iya aku habis sama dia berhubungan intim. Gue tuh gue nggak tahu ya kehidupan di luar negeri itu sama seperti di film atau enggak. Tapi kalau di film kan kayak orang bule tuh santai banget. Santai lah, cewek santai kemana-mana iya, gitu kayak ya. Kayak itu ya itu sebuah needs. Iya. Iya kan, something yang dibutuhin sama mereka. Terus di Indonesia kan jadi hal yang kayak lu udah ngapain sama dia? Udah ini ih parah banget. Oh iya, bener. Bener parah banget. Kayak ya gue bukan yang mendukung free seks bebas ya. Enggak. Kita tidak mendukung seks bebas. Enggak. Itu kita mengakui itu sebenarnya Tapi kita sebuah mendukung kesalahan. bebas seks. Yogi yang positif mana kak? Lagi hilang. Aduh. Aku gemoy inside gahar outside. Oke, bahas yang tadi yang tentang Iya. SMA itu. Iya. Dan kadang dimusuhin gak sih? Kalau Iya. dia udah kayak pacarnya itu udah parah banget. Itu tau gak sih dia udah pegang-pegangan. Ya itu sumpah itu pacarnya parah banget. Aku udah nggak mau. Itu udah bekas. Iya. Itu parah banget coba. Iya. Bahkan itu omongan sesama cewek. Iya, Itu jangan itu betul. dia pacarnya udah parah banget, udah bekas. Iya, barang second like new. Iya. Terus kayak, Second like new. Oh, sering nyari di Facebook ya? itu kayak aduh. Itu gak supportive guys jadinya. Jadi Iya. ngebuat yang sebenarnya mungkin seks itu adalah salah satu buah dari cinta. Buah dari pokok cinta menurut gua. Kayak kita saking cinta sama orang akhirnya kita memberikan apapun yang kita punya. Dan itu dia akhirnya terjadilah hubungan seksual. Hubungan seksual salah satunya, tapi kan ada yang orang ngasih barang, ada yang ngasih rumah, sertifikat, Ada SHGB, SHM, SHMRS, pokoknya semua keluar, banknya keluar nih. dikasih semua sama dia. Nah kayak gitu. Yang tadi ya bisa jadi sebuah hal yang indah kayak aku udah memberikan ini kepada kamu gitu, misalnya sama si cewek ngomong ke cowok gitu, atau kan cowok ngomong ke cewek. Itu bukti cintaku karena mungkin si cewek belum bisa ngasih rumah, si cewek belum bisa ngasih mobil, akhirnya dikasih Cuman akhirnya bisa ngasih sperma di atas perut ya. ngasih keperawanan gitu. Ini gua tahu-tahu pengalaman ya. Nanti masuk sini ya kok gantian ya. Terus sini kok. Nah, yang ngebuat orang yang misalnya dia mau cerita kayak aku habis kayak gitu sama dia gitu. Ih kok parah banget sih. Kayak lu udah berusaha berharap itu jadi hal yang baik karena lu berarti lu bisa dan lu happy melakukan itu. Iya, mencintai orang dengan tulus kayak Tuh. you give everything. Tuh. Ternyata jadi sebuah celakaan itu mental breakdown sih. Betul. Dan meskipun gue bukan cewek ya yang bisa ngerasain ya, tapi dan yang gue sebel adalah dari perempuan-perempuan itu mereka tuh kadang munafik. Padahal dia juga sama pacarnya yang ngebully itu juga. iya, Sebel banget. jadi kayak lu kok kayak gitu sih pacaran, tau dia pacaran kayak gitu juga. Iya. Sumpah, itu jahat sih. Itu bullshit banget lah. Itu pertemanan yang kurang baik. Karena gue di SMA, gue menghadapi hal itu. Gue bener-bener melihat ya, teman-teman
SMA gua gitu kan perempuan itu saling jelek-jelekin. Padahal saling melakukannya juga. Kayak lu munafik banget sih. Iya, mending diem aja lah, nggak usah jelek-jelekin gitu. Iya, lu munafik banget. Bahkan even waktu itu dia nggak ngelakuin, akhirnya dia juga di kuliah dia ngelakuin gitu kan. Iya. Betul, jadi kayak, gue bener cerita lucu. Ya apa itu? Ini salah satu teman waktu gue SMP. Oke. Dia itu dulu pernah gue tanya, lo nanti mau nikah umur berapa gitu? Gue nggak bakal mau nikah. Terus? Gue nggak percaya sama cinta-cintaan. Wow, amazing. Udah gitu. Nih, Terus, teman apa nih? Teman-teman aja waktu gue SMP. Gue gak mau nikah orang. Oh, lo gak mau nikah lo gitu, lo gak mau pacaran, lo gak mau nyari pacar. Enggak, gue gak bakal pacaran kayak karena gue mau fokus karir aja. SMA kelas 2 nikah hamil. Cepat sekali story-nya ya. Oke. Singkat cerita aja kayak. Sekarang masih suami istri? Masih suami istri. Anaknya udah 2 atau 3 gitu. Sumpah. Gue punya cerita yang lebih menarik lagi sebenarnya. Apa tuh? Aku jadi haus. Sebentar. Sebenarnya ini tuh tempat gibah ya. Nubah seharusnya bukan nutok ya. Gue punya cerita lebih menarik. Karena kita ngomongin orang tuh menarik gitu. Iya, ini kayak gak usah di podcastin lah ya. Ini langsung ngobrol live aja gimana. Ini lama lo pembicaraan ini kalau gibah. Atau lu mau live-in itu? Live-in di TikTok? Jangan, biar penasaran aja. Oh, biar penasaran ya. Kan Iya. biar live lu rame. Tapi kan gue kalau misalnya live tuh positivity. Kayak baca buku, ya don't having sex gitu. Kan nanti biar mereka kaget aja. Oh iya, biar surprise gitu. Iya. Tapi ini kita nggak mau ngomongin lu doang, tapi kayak kita tentang Universal. Iya. Ini gue punya pengalaman menarik banget tentang teman gue juga. Tapi gue nggak cerita deh teman gue yang mana ya. Nggak di SMA, nggak di kuliah, nggak di kerjaan. Pokoknya teman gue gitu kan. Teman gue. Jadi teman gue itu awalnya dia pacaran ngewek lah gitu kan. Ngewek segala macem. Terus udah selesai ternyata putus lah. Putusnya karena apa? Karena teman gue yang cowok ini selingkuh. Si cowok ini Selingkuh. Nah, terus ini sad momennya adalah terus ternyata si yang cewek ini tuh nggak tahu apa-apa, diem aja gitu kan. Cewek ini siapa nih maksudnya? Cewek mantannya temen gue itu. Yang putusin itu. Mantannya temen gue ini nggak tahu apa-apa, terus ternyata dia udah telat datang 2 bulanan, 2 sampai 3 bulan. Tapi dia masih nyantai, dia nggak tahu dia kayak paling cuma stres aja karena putus. Iya. Dia nggak tahu dia hamil segala macam. Jadi udah lama putus itu udah 2 bulan. Lu bayangin lu 2 bulan putus, harusnya udah mulai move on. Ya kan biasa kayak seminggu sedih. Dia udah mulai mengandung. Dia mulai mengandung. Ternyata pas bener dicek kandungan, oh ini kandungannya udah jalan 3 bulan. Dang. Udah bener tuh mau ditiupkan nyawa. Terus kagetlah dia. Yang si cewek ini cewek goblok emang. Kagetlah dia. Pas kaget akhirnya dia nyamperin dong mantannya itu kan. Pas disamperin mantannya itu lagi ngenset. Itu sama selingkuhannya. Dibuka itu, cus gitu. Terus aku hamil. Deng. Dia lagi making. Deng. Lu bayangin ya. Pertama nggak usah jadi cowok. Lu bayangin jadi cowoknya Gi. Lu bayangin aja jadi cowoknya. Udah kayak happy life, akhirnya gue pisah sama misal contoh pacar gue yang toksik, terus tiba-tiba dateng dengan gue hamil, dan hamilnya valid 3 bulan, bentar lagi ditiup nyawanya. Deng. Coba, dan akhirnya nikah. Sama selingkuhannya. Enggak, please. Nikah sama yang mantannya itu. Udah dong nikah. Terus cerai. Ya itu dia. Oke. Udah selesai ceritanya itu aja. Menarik kan? Menarik. Kalau dari si cowok pasti sepanang banget sih. Oke. Ini masih mau bahas seks atau yang lain sih? Enggak, terserah aja, gue siapa aja gue bahas. Atau bahas tentang YouTuber yang mau pansus tapi nggak jadi? Enggak, siapa? Vino. Siapa? Jangan dong. Jadi nubah. jadi nubah nih. Ibnu Gibah gitu. Nah, about sex ya. Gue pernah ngasih sebuah Pepatah. Bukan pepatah. Apa tuh? Ngasih petuah. Petuah apaan? Petuah ke cewek. Ini mungkin buat cewek yang nonton ya. Oke. Karena kan Menarik. Oke. Langsung ngomong. Oke. Jadi
about sex ya, about virginity, about kayak gitu. Kalau pacar kalian minta, jangan pernah dikasih Buat cewek. buat cewek. Tapi kalau misalnya kalian sama pacar kalian, berikanlah segalanya. Intinya itu. Jadi kalau diminta jangan pernah dikasih, tapi kalau misalnya kalian udah sayang sama cowok kalian, berikanlah semuanya. Tapi for your information, ini kita cuma ngasih saran di luar norma agama. Iya. Oke. Tapi kan seperti yang sudah kalian tahu kan, norma agama itu kan kayak nggak boleh ya. Gitu. Ya, itu pasti nggak boleh. Sentuhan tangan pun juga nggak boleh. Iya. Jadi kalau kalian mau hujat kayak, ih oke gini, ya gue tahu gue salah, gue dosa, gue tahu gue salah. Semua orang punya dosa, nggak usah bullshit lah. Iya. Kayak maksud gue, kayak semua orang tuh pernah melakukan kesalahan juga. Iya. Nggak cuma seks, bisa ngebunuh, bisa mencuri, bisa segala macam. Tapi yang lebih penting adalah jangan merasa lebih baik atau lebih suci daripada yang lain. Itu yang paling utama. Setuju Dan banget. gue juga melakukan kesalahan, gue juga punya dosa gitu yang gini. Dan kita ngomong berdasarkan pengalaman aja. Iya. Gitu sebenarnya. Menarik, kok kita jadi bijak tiba-tiba. Iya, dia tadi awalnya Ketawa-tawa, jadi hai. seks jadi bijak ya kayak Iya. banyak plot twistnya ya di Iya, kali podcast ini. ini banyak plotnya. Oke, sekarang kita bahas yang jauh lebih menarik lagi sebenarnya. Oke, apa tuh? Kapan lu keluar kantor, Gi? Gue merencanakan untuk keluar kantor sebenarnya itu Tahun depan. Enggak. Sebenarnya seharusnya tahun ini gue udah keluar. Oh iya? Enggak. Gue rencananya emang oke guys, for your information kan gue emang ada beberapa usaha ya. Beberapa usaha dan gue pengen Lu langsung aja gue kasih tahu, usaha Yogi itu dia punya cafe guys di Cepete, namanya ada Rumah Kopi. Rumah Kopi. Rumah Kopi itu langsung aja search di Google dan itu ada. Itu murah-murah guys, jangan lupa. Itu yang ramunya yang paling enak sih, sangat unik sekali. Baik dong. Atau gue bawa ramu sini tadi Iya, lupa mana? gue. Ikan tongkolnya juga jangan lupa, enak banget. Tongkol plus pakai telur mata sapi yang setengah matang dan telurnya omega, jangan lupa. Gue detail banget nggak promosi. Gila. Nih, Rumah Kopi gini. Tunjukin Bo IG dan fotonya. Nah, Iya. gitu dia. Oke, gue ada beberapa usaha selain Rumah Kopi juga ada PH. Emang sih banyak banget temen, sahabat, kerabat, orang nggak kenal sih. Wah, satu orang juga ngomong kayak, "Bang, kenapa lu nggak keluar dari kantor?" Wah, kadang-kadang satpam, Bang lu keluar aja harusnya gitu ya. Terus siapa orang lewat naik sepeda, "Bang, lu keluar dari kantor." Ya, siapa aja? Iya, ngasih tau gue untuk kenapa sih nggak keluar aja. Fokus di suatu titik gitu. Ya emang gue selalu berharapan gue itu, tapi ya kan gue masih hidup sama orang tua. Gue masih hidup juga sama mungkin sama nanti akan sama mertua gue juga. Iya. Yang dimana nanya, adik kerja di mana? Pacar kerja di mana, Mbak? Gitu kan. Usaha apa, foto. Mental orang tua zaman dulu tuh nggak mungkin bisa menganggap sebuah kreatif industri itu hal yang menjanjikan. Padahal mereka nggak tahu aja ya, kayak misalnya kita let's say ya contohnya Anda lah ya, dan youtuber yang sudah terkenal sekarang gitu kan, mereka kreatif visual, ya mereka kreatif industri, dan itu kayak banget, dan orang kreatif tuh bisa kaya banget, contohnya Kanye West. Kanye West ya. Bayangin, dia sekaya apa anjir? Ya. Dia cuma modal kreatif bikin lagu, ya kreatif. Tapi orang tua tetap mandangnya kalau nggak kerja di BUMN, kerja di great company, kerja di PNS gitu, segala macam. Nah akhirnya itu yang membuat gue ya udahlah, as long selama bisnis gue itu nggak harus gue selalu turun. Dan kebetulan emang di PH gue udah ada tim, di Rumah Kopi. Jadi intinya gini guys, gitu. Yogi itu nggak mau keluar karena belum jadi artis. Nah ini kan lagi mau naik jadi artis. Bentar lagi keluar. Kalau udah jadi artis, gue jamin nih ya, ini pegang omongan gue di podcast ini ya. Kalau followers lu tahun depan udah 1 juta lebih, bahkan amin ya, amin. Dan followers IG juga udah jalan gitu kan, gue jamin lu keluar, Gi. Gue jamin. Amin. Ya banyak sih harapan gue untuk fokus di kreatif industri ya. Iya. Maksudnya nggak hanya konten gitu. Ya konten salah satunya, tapi di kreatif industri lainnya lagi. Kayak lu coba think about it deh. Berapa banyak di otak lu, beban otak lu ini ya, yang sekarang masih ada beban kredit kan? Kredit kok gue sebut Itu dikat. Coba di pip gitu. Ada berapa banyak nih beban otak lu gitu yang mengerjakan pekerjaan kantoran, itu bisa lu arahkan ke kreatif, gitu semua. Iya. Boom. Kayak sebenarnya slot otak gue tuh gue nggak ngerti sih guys. Kayak otak gue nih sebenarnya segede apa sih slotnya? Gue tuh terlalu banyak yang gue pikirin loh. Iya. Sumpah. Kayak dari marketingnya Rumah Kopi gimana, about produk gimana. Kap. Terus kreatif industri juga gue di bagian bikin
iklan atau bikin segala macam, gue harus mikir konsepnya itu gimana. Terus kerjaan kantor gue yang dimana gue harus ngakalin gimana caranya biar ini bisa terrealisasi. Terus sama satu lagi kan ya ibaratnya gue udah ada tanggung jawab konten lah, kan gue udah di follow, udah punya followers. Iya. Gue punya tanggung jawab untuk membahagiakan followers gue. Itu untuk kalian semua ya teman-teman. Bisa aja bernaik begitu ngomongnya. Teman-teman yang sudah lebih dari saya, jangan lupa kalian punya followers, jadi kalian harus semangat untuk tetap menghibur followersnya meskipun view-nya lagi turun atau lagi gimana. Saran dari gue aja. Nah, gue tuh nggak tahu otak gue tuh sebenarnya slot segede apa sih, no. Dan gue sempat ngebayangin kalau misalnya 1/4 nih diambil, ya buat kantor ya, diambil terus diganti nama yang kreatif. Boom banget. Gue kayak, wah mungkin gila banget nih gue. Iya. Setiap hari kayak lu bisa produce konten, ratusan. Ratusan, sehari 100 TikTok, di ban gue sama TikTok, spam. Gitu sih utamanya. Ya tapi ya gue berharap yang terbaik sih buat lu Gi. Amin, Ya, amin. Semoga sukses selalu. Dan intinya jangan lupa Gi, fokus. Shit. Gue fokus ke 4 hal. Nggak bisa. Bismillah sih Gi, bismillah. Pokoknya anything you need me ya, just call me. Okay. Paling gua reject. Seperti biasa. Lu selalu reject telepon gue. Ya karena lu nelfon lagi nggak jelas gitu, udah nggak usah bahas lah. Oke Gi, thank you for coming. Makasih udah datang. Nah ini sekali lagi Yogi Satria guys, ini IG TikToknya. Silakan. Nah buat kalian jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih udah nonton podcast ini. Saya Ibnu Wardani. Saya Yogi Satria. Thank you for watching and I'll see you around. Ciao. Bye.